Baik, belajar hebat. Now we will learn about conditional sentence. What is the definition of conditional sentence? Conditional sentence ini merupakan kalimat majemuk yang berisikan kondisi mengenai sebuah pengandaian atau imagination atau sesuatu kejadian yang belum terjadi. Dalam kalimat bahasa Inggris, kalimat pengandaian ini diawali dengan if sebagai penanda bahwa kondisinya memang belum terjadi. Bentuk conditional sentence adalah if clause plus main clause. Jika kamu perhatikan, if clause merupakan bagian dari kalimat pengandaiannya, sedangkan main clause-nya biasanya berisi konsekuensi atau akibat dari kondisi pengandaian sebelumnya. Telah dikatakan bahwa conditional sentence ini ada beberapa tipe ya. Kita bahas satu-satu ya pelajar hebat. The first is conditional sentence type 0. Kalimat tipe ini digunakan ketika hasil atau konsekuensi dari kondisi terwujud alias memaparkan sebuah kebenaran atau general truth dan fakta ilmiah atau fake. Kalimat ini biasanya berbentuk present tense dengan rumus if plus simple present and simple present. Nah, contohnya misalkan ini ada contoh if we heat the water it boils. Nah, pada kalimat ini menggambarkan fakta atau kebenaran umum yang sudah pasti. Jika kamu memanaskan air itu akan mendidih. If you heat the water, it boils. Sudah pasti jika kamu memanaskan airnya akan mendidih. Nah, itu contoh dari conditional type 0. The second is conditional sentence type 1. First conditional sentence ini merupakan bentuk kalimat pengandaian yang digunakan ketika hasil atau konsekuensi memiliki kemungkinan untuk terjadi di masa depan ya, atau possible situation in the present or future. Hal ini bisa terjadi karena masih ada kondisi realistik yang masuk akal untuk kemungkinan terjadi. Maka dari itu, bentuk kalimat dari conditional sentence tipe pertama ini memiliki bentuk kalimat simple future alias kalimat yang akan datang. Ya. Rumus dari kalimat ini atau tipe ini adalah if plus simple present dan simple future atau dengan tanda will or imperative. Contohnya adalah if you study, you will pass the exam. Jika kamu belajar, kamu akan lulus ujian. Nah, ini ada kalimatnya if you study, if plus simple present, dan you will pass the exam. Itu ada will-nya, bentuknya future ya. Nah, dalam contoh ini ada kemungkinan situasi tersebut tidak terjadi, tapi masih ada kemungkinan besar bahwa kamu akan lulus ujian. Nah, itu jadi kemungkinannya di sini besar ya. Next, conditional sentence type 2. Berbeda sedikit dari conditional type 1, conditional type 2 ini digunakan untuk menggambarkan situasi yang tidak realistis atau memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk terjadi ya, unreal or impossible situation in present or future ya. Misalnya membayangkan situasi atau sesuatu yang tidak mungkin atau berangan-angan. Nah, rumusnya di sini ada if plus past tense, kemudian would plus verb infinitive. Contohnya, if I were you, I would rest right now. Jika kamu adalah aku akan beristirahat sekarang. Nah, di sini if plus I were you itu sebagai past tense plus di sini ada subject dan would, kemudian ada verb infinitive yaitu rest ya. Nah, dalam kalimat tersebut jelas situasi tersebut tidak realistis ya, tidak mungkin aku bisa menjadi kamu gitu. Tapi ada sih kemungkinan tersebut sangat kecil gitu ya, sangat-sangat kecil ya. Jika aku adalah kamu, aku akan beristirahat sekarang gitu. And the last is conditional sentence type 3 ya. Kalau dari conditional type 1 dan conditional type 2 membicarakan kondisi yang belum terjadi, conditional type 3 ini digunakan untuk
menunjuk ke masa lalu dan berandai-andai bagaimana situasi saat ini bisa berbeda jika yang terjadi di masa lalu itu berbeda, ya. Nah, tapi ini kemungkinannya sangat-sangat tidak mungkin, ya. Something didn't happen karena sudah terjadi gitu. Nah, untuk rumusnya adalah if plus past perfect plus would have plus verb 3, ya. Contohnya, if I had done my homework, I would have been able to play now. Jika aku sudah mengerjakan PR-ku, aku akan bisa bermain gitu. Nah, di sini artinya klausa utama dalam kalimat contoh ini tidak benar-benar terjadi, ya. Saya tidak bisa bermain sekarang karena nyatanya belum mengerjakan PR. Nah, dalam kalimat ini kan berandai-andai. Jika saya sudah mengerjakan PR, saya sekarang bisa bermain. Nah, di sini kemungkinannya tidak sama sekali terjadi, ya. Di sini something didn't happen, jadi tidak mungkin terjadi begitu. Untuk strukturnya, if I had done my homework itu past perfect, ya, had plus verb 3. Kemudian would have di sini ada I would have been, ya, would have plus been. Been di sini adalah verb 3 karena di sini ada able, ya, been able. Gitu. Nah, bagaimana pelajar hebat? Sudah mengerti bukan tentang conditional sentence? Sangat mudah kan? Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran kali ini telah selesai. Terima kasih mau belajar dan menonton video ini. Tetap semangat dan jangan lupa untuk menonton video selanjutnya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.